Selamat siang, kembali lagi bersama saya Suli. Hari ini cuacanya sedang hujan ya, hujan cukup deras, jadi suara saya mungkin agak eh, kurang begitu jernih karena ada suara hujan. Namun itu tidak akan mempengaruhi apa yang akan saya sampaikan hari ini tentang ajaran Tao Minglu. Cap Gome baru saja berakhir. Cap Gome itu kalau di Singkawang itu diisi dengan acara tatung ya biasanya ya. Pawai tatung, orang-orang yang kerasukan dewa mempertunjukkan kekebalannya lah seperti itu. Di sini saya ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan itu. Sebenarnya dalam ajaran Tao Minglu, manusia ini intinya utamanya ini membina diri agar dekat dengan alam. Manusia tidak harus membina diri untuk dirasuki oleh roh-roh atau dewa-dewa seperti itu. Tetapi keutamaannya adalah bagaimana manusia itu membina diri dengan lebih menyatu dengan alam, lebih bijaksana, berwawasan lebih luas dalam hal spiritual. Kita sering melihat orang berdebat tentang siapakah yang benar antara sesama keyakinan, antara keyakinan satu sama lain. Itu sudah menunjukkan bahwa ketidakadaannya kebijaksanaan dalam diri, kebijaksanaan spiritual dalam diri orang-orang tersebut. Karena apa? Karena spiritual tahu Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Agung itu tidak dapat dijelaskan dalam perdebatan ataupun sifat egois. Setiap orang harus membuka pikirannya, melihatnya dengan terang menderang, pikiran yang jernih tentang kebenaran Tao dan hukum universalnya yang tidak terbantahkan. Dan juga dalam membina diri, tidak perlu pula kita harus berselibat atau menghilangkan segala keinginan duniawi, hidup dalam pertapaan atau sejenisnya. Setiap orang memiliki kesempatan untuk membina diri di dunia ini, di antara debu-debu merah ini. Hanya saja yang membedakan seseorang itu bisa membina diri ataupun tidak bisa membina diri adalah bagaimana dia memahami sebuah kebenaran dan menjalankan praktek pengendalian diri dalam apa, dalam misalnya puasa mukti, ritual function dan sebagainya. Ketika kita membina diri, kita akan mencapai tahap di mana kita memiliki pengetahuan kebijaksanaan yang universal. Dan jika kita terus membina diri, kita akan memiliki kemampuan untuk mengobati, untuk melihat energi alam semesta, menyatukan frekuensi dengan energi alam semesta untuk melakukan pengobatan, membantu sesama seperti yang saya jalankan. Jadi intinya, setiap apa yang kita olah dalam diri kita adalah berasal dari batin kita, tidak berasal dari roh atau tidak berasal dari tumpuan pada apa yang kita yakini, tetapi dari batin spiritual kita yang kita asah. Namun tetap harus berlandaskan dengan ajaran yang benar, ajaran tentang kebenaran universal. Dalam kehidupan ini, setiap manusia memiliki kesempatan untuk mengolah diri, merasakan ketenangan dari energi spiritual Tao dalam kehidupan sehari-hari kita, melalui meditasi gerak, melalui meditasi duduk, meditasi posisi tidur. Kita mengolah batin kita, membersihkan jiwa pikiran kita dari sampah-sampah duniawi. Tapi kita tetap hidup dalam hak, kewajiban hak kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan Tao yang Maha Kuasa di lingkungan sosial ini. Dalam membina diri juga kita harus mengingat untuk memahami hukum sebab akibat, sehingga kita dapat berbuat sesuatu
yang baik sesuai dengan hukum universal. Sesuatu yang baik sesuai hukum universal sangat sederhana. Apa yang tidak ingin kita rasakan, apa yang tidak ingin kita alami, jangan kita paksakan atau lakukan atau alami ke orang lain, seperti itu. Jalan kebijaksanaan itu sederhana, hanya perlu keteguhan dan fokus dalam menjalankannya. Bukan kita belajar tentang sesuatu ilmu atau kebatinan yang berdasarkan roh di luar diri kita. Tidak. Roh terkuat yang dekat dengan Tahu Yang Maha Esa itu adalah roh dalam diri kita, spiritual dalam diri kita. Bukan roh atau makhluk-makhluk di gunung, makhluk gaib di gunung, di lembah, di sungai, bukan. Namun makhluk gaib di lembah, di sungai, di gunung, di mana saja itu juga bisa membantu kita. Karena ketika kekuatan spiritual kita kuat, kita bisa berkomunikasi, bisa memanfaatkan roh, energi alam semesta itu untuk tujuan-tujuan kita yang baik. Yang selanjutnya, kita tidak hidup dalam perdebatan atas sebuah keyakinan, tidak hidup bahwa untuk membenarkan apa yang kita yakini, sehingga kita menganggap kita yang paling benar, orang lain itu tidak benar, kita yang suci, kita yang perlu diagung-agungkan karena mungkin dari garis keturunan ataupun dari suku bangsa, seperti itu. Tidak, semuanya ada sama, semua memiliki benih suci dalam dirinya, benih suci tahu dalam dirinya. Semua terlahir dengan kesempatan untuk membina diri dekat dan menyatu dengan tahu. Semua berkesempatan untuk hidup tenang, damai, penuh dengan sukacita. Terima kasih sudah menonton. Salam berkah kebajikan. Semoga video ini bermanfaat.